Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di sosialisasi TKO pelaporan dan investigasi insiden. Pada TKO pelaporan investigasi insiden, terdapat alur pelaporan dan investigasi insiden yang dapat disederhanakan menjadi gambar berikut ini. Apabila terjadi sebuah insiden, maka siapapun pekerja ataupun kontraktor yang menjadi saksi mata memiliki kewajiban untuk melaporkan terjadinya insiden kepada pimpinan setempat. Atau dalam hal ini bisa kita artikan field manager. Field manager setelah mendapatkan laporan dari saksi mata, maka field manager perlu memberitahukan secara segera via telepon terjadinya insiden ke General Manager dan Duty Incident Commander. Sebagai pemberitahuan yang dilakukan secara berjenjang, tentunya setelah GM menerima pemberitahuan tersebut, pemberitahuannya diteruskan kepada Direktur Regional. Dan secara paralel, GM akan menyalin pemberitahuan tersebut pada WhatsApp Group PHE HCC Leader. Dan di akhir, Direktur Regional setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut akan meneruskannya kepada Direktur Utama dan atau Direktur Teknis PHE. Itu adalah alur pemberitahuan insiden. Setelah insiden diberitahukan secara berjenjang, langkah selanjutnya adalah melaporkannya, di mana laporan dibuat secara tertulis dan dari mulai FM, insiden dilaporkan secara berjenjang melalui email kepada GM. GM setelah mendapatkan laporan insiden akan menelaahnya dan kemudian memberikan persetujuan atas laporan insiden tersebut. Setelah diberikan persetujuan, GM melaporkan insiden tersebut via email ke Direktur Regional dan mengirimkannya via email ke phe.incidenreporting@pertamina.com sebagai sebuah grup email yang digunakan sebagai fasilitas untuk melaporkan seluruh insiden yang terjadi di PHE atau subholding upstream. Setelah insiden dilaporkan, tentunya langkah berikutnya adalah memulai proses investigasi insiden. Pada TKO pelaporan dan investigasi insiden, tingkatan insiden dibagi menjadi 5 level yang nantinya akan dijelaskan kemudian. Setiap level memiliki kewenangannya masing-masing untuk pembentukan tim, di mana pada gambar di layar dapat dilihat bahwasanya level 1 dibentuk oleh FM, level 2 oleh GM, level 3 oleh Direktur Regional, level 4 oleh Direktur Utama dan atau Direktur Teknis PHE. Sedangkan level 5 aturannya ditetapkan oleh corporate, baik pembentukan timnya maupun pelaksanaan investigasinya. Tentunya setelah tim investigasi dibentuk dan memulai investigasinya, maka kewajiban dari tim investigasi adalah untuk melaporkan hasil investigasinya kepada pejabat yang memberikan kewenangan pada tim investigasi tersebut sesuai levelnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagian per bagian. Dimulai dari bagian pertama dari TKO pelaporan dan investigasi insiden, di mana bagian ini adalah bagian pemberitahuan insiden. Dari lapangan atau dari tempat terjadi insiden, saksi mata melaporkan adanya insiden kepada field manager terkait atau wakatek tambang terkait. Kemudian, wakatek tambang akan melakukan pemberitahuan insiden kepada katek tambang
atau GM setempat, di mana secara paralel FM memberikan tembusan kepada Field HCC Superintendent atau yang setara, sehingga Field HCC Superintendent pun juga bisa secara paralel memberikan pemberitahuan berupa tembusan kepada HCC Operation Manager di masing-masing zona. Dari zona, GM akan meneruskan pemberitahuan insiden tersebut kepada Direktur Regional, dan dari regional akan diteruskan kepada PHE melalui Direktur Utama dan atau Direktur Teknis. Sedangkan tembusannya pun juga demikian, dari field ke zona, kemudian ke regional, dan ke PHE secara paralel. Untuk persyaratan terkait dengan pemberitahuan di WhatsApp Group PHE HCC Leader, terdapat batasan waktu yang harus diikuti, yakni maksimal 12 jam setelah insiden terjadi. Terdapat beberapa insiden yang perlu diberitahukan secara segera, di mana pada TKO pelaporan dan investigasi insiden yang perlu diberitahukan segera adalah insiden dengan tingkat keparahan lebih dari sama dengan 2, di mana nanti kita akan bahas untuk tingkat keparahan insidennya secara terpisah, dan insiden yang bersifat high potential, mengundang perhatian media, keadaan darurat, non-work related illness fatality, atau total unplanned shutdown. Jadi meskipun tingkat keparahan insidennya 1, tetapi jika poin A atau B atau C atau D dan atau E terjadi, maka persyaratan ini menjadi berlaku. Insiden tersebut menjadi perlu diberitahukan segera secara berjenjang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, penyampaian pemberitahuan atas insiden pada WhatsApp Group PHE HCC Leader harus dilakukan dalam kurun waktu maksimal 12 jam setelah insiden terjadi. Bagaimana format pemberitahuan insiden tersebut? Format minimal atas pemberitahuan insiden terdiri dari pertama, nama dan jabatan pelapor. Yang kedua adalah informasi kejadian, baik itu tanggal, waktu, lokasi, dan atau sublokasi. Yang ketiga adalah deskripsi insiden secara singkat tentang apa insiden terjadi, siapa yang menjadi korban jika ada, dan bagaimana insiden tersebut terjadi jika sudah diketahui. Kemudian bagian keempat adalah penanganan insiden sampai dengan saat insiden diberitahukan, status korban jika ada, sampai titik di mana insiden diberitahukan. Dan sebagai catatan bersama bahwasanya pemberitahuan insiden ini bersifat rahasia dan terbatas, dilarang menyebarkan tanpa izin. Dan informasi yang tercantum pada pemberitahuan ini bersifat sementara dan dapat diperbaharui atau dikoreksi pada waktu yang akan datang. Kita perlu garis bawahi bahwasanya ini adalah pemberitahuan insiden yang dilakukan sedini mungkin, di mana kecepatan penyampaian informasi menjadi hal yang utama. Sedangkan untuk keakuratannya tentunya akan bisa dikoreksi kemudian. Untuk versi yang lebih detailnya bisa disampaikan pada saat tahapan selanjutnya, yakni pelaporan insiden. Yang kedua adalah pelaporan awal insiden. Tugas dari Field Manager adalah untuk menuliskan laporannya dan mengirimkan ke General Manager. Apabila ada alasan-alasan tertentu sehingga Field Manager tidak bisa mengakses email, maka yang bersangkutan bertanggung jawab untuk meminta orang lain melengkapinya.
Jadi pelaporan awal insiden tidak harus dilakukan dan dikirimkan segera ke General Manager. Di mana setelah General Manager menerima laporannya, akan melakukan tinjauan, ditelaah, dan kemudian diberikan persetujuan atasnya. Serta dilanjutkan dengan mengirimkan laporan awal insiden dalam kurun waktu maksimal 24 jam setelah terjadi insiden ke Direktur Regional beserta para tembusannya, termasuk ke email phe.incidenreporting@pertamina.com sebagai sarana pelaporan awal insiden yang resmi dan dipersyaratkan pada TKO pelaporan dan investigasi insiden. Berikut ini adalah format laporan awal insiden, di mana di situ ada nama dan jabatan pelapor, informasi kejadian, kemudian ada kategori insiden, ada keparahan insiden, yang detailnya bisa dilihat pada TKO pelaporan dan investigasi insiden lampiran 9. Pada format tersebut juga terdapat jenis kejadian yang disesuaikan dengan TKO pelaporan dan investigasi insiden lampiran 15. Bagian 6 adalah jenis aktivitas. Bagian 7 adalah corporate life saving rules. Bagian 8 adalah dokumentasi insiden berupa gambar, foto, atau sketsa apabila sudah bisa diperoleh. Dan bagian terakhir adalah persetujuan dari General Manager atau katek tambang terkait yang perlu dilengkapi dan ditandatangani. Untuk kemudian laporan awal insiden ini dikirimkan melalui email kepada daftar distribusi yang tercantum pada formulir tersebut. Dan salah satunya adalah phe.incidenreporting@pertamina.com. Sedangkan untuk incident alert, bagian ketiga, perlu dilengkapi untuk insiden dengan tingkat keparahan lebih dari sama dengan 2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan awal insiden. Dan nantinya, incident alert ini akan didistribusikan melalui email grup phe.incidenreporting@pertamina.com apabila diperlukan. Dan jika diperlukan materi safety stand down yang lebih menyeluruh, lebih lengkap informasinya, maka akan didistribusikan melalui broadcast email PHE oleh HCC PHE. Nah, ini adalah tabel keparahan insiden yang perlu kita jadikan rujukan dalam menentukan tingkat keparahan setiap insiden berdasarkan kategori insidennya. Terdapat 6 kategori insiden dari mulai personal injury or illness, environmental damage, property damage or loss, process safety event, security event, dan motor vehicle crash, di mana kategori ini bisa dipilih lebih dari 1 untuk setiap insidennya. Dan setiap kategori terdiri dari 5 level keparahan insiden. Dapat dilihat pada tabel ini, dari mulai level yang paling rendah adalah level 1 hingga level yang paling tinggi adalah level 5 untuk setiap kategori insidennya. Matriks kewenangan dan pelaksanaan investigasi insiden. Untuk setiap tingkat keparahan insiden, terdapat perbedaan kewenangan dan pelaksanaan investigasi insiden. Dimulai dari yang paling rendah level 1 hingga yang paling tinggi adalah level 5. Bisa dilihat pada matriks tersebut bahwasanya
dari mulai penerbitan surat perintah hingga persetujuan laporan investigasi insiden diatur tingkatannya berdasarkan tingkat keparahan insiden yang terjadi. Surat perintah tim investigasi insiden, di mana pada TKO disediakan formulir surat perintah tim investigasi insiden yang bisa digunakan, di mana pada formulir tersebut tercantum judul insiden, nama dan jabatan para anggota tim investigasi insiden, dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang. Surat perintah tim investigasi insiden dapat mengacu kepada formulir tersebut atau format surat perintah lainnya yang biasa digunakan di lingkungan Pertamina. Yang kelima tahapannya adalah investigasi insiden itu sendiri, di mana tentunya terkait dengan investigasi insiden harus dimulai dengan kick-off meeting untuk menjelaskan cakupan, jadwal, dan pengumpulan informasi terkait investigasi insiden. Pelaksanaan investigasi insiden itu sendiri harus dimulai paling lambat 48 jam setelah insiden berakhir. Tim investigasi perlu melengkapi laporan investigasi dalam kurun waktu yang sesuai yang tercantum pada surat perintah dan matriks kewenangan dan pelaksanaan investigasi insiden sebagaimana tercantum pada lampiran 10 TKO pelaporan dan investigasi insiden. Setelah investigasi selesai, maka tim investigasi insiden harus mempresentasikan kepada pihak-pihak terkait yang sudah diatur berdasarkan matriks kewenangan dan pelaksanaan investigasi insiden. Dan terakhir, untuk persetujuannya pun juga demikian. Laporan tersebut perlu disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan matriks kewenangan dan pelaksanaan investigasi insiden lampiran 10 TKO pelaporan dan investigasi insiden. Secara umum, tahapan investigasi insiden dimulai dari respon awal, baik itu ada kemungkinan tanggap darurat, serta mengamankan lokasi insiden agar bukti-bukti tidak hilang dari lokasi insiden. Untuk hal ini, bagi rekan-rekan yang ada di lapangan, meskipun rekan-rekan di lapangan bisa jadi tidak menjadi anggota tim investigasi insiden, tapi sudah merupakan tanggung jawab dari rekan-rekan yang berada di lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi insiden, agar tim investigasi insiden bisa melakukan investigasi dengan baik. Berikut adalah memulai investigasi insiden dengan kick-off meeting, mengumpulkan pernyataan saksi yang dinilai perlu. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi-informasi dan bukti-bukti, baik itu position, people, part, and paper. Selanjutnya adalah menganalisis penyebab insiden dengan metodologi Systematic Cause Analysis Technique atau SCAT, membuat rekomendasinya, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, dan menyusun laporan sesuai dengan formulir laporan investigasi insiden yang ditetapkan oleh TKO pelaporan dan investigasi insiden. Untuk lebih detailnya, atas penjelasan masing-masing tahap investigasi insiden ini akan dibahas pada pelatihan investigasi insiden. Berikut ini adalah format laporan investigasi insiden, di mana terdapat judul insiden, bagian 1 adalah deskripsi detail insiden. Tentunya seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan investigasi insiden, kronologi ataupun deskripsi detail sudah bisa disusun. Bagian ketiga adalah kategori insiden, di mana pada laporan investigasi insiden tujuan adalah untuk
merevalidasi kategori insiden dan juga tingkat keparahan insidennya. Karena bisa jadi ada perubahan dibandingkan dengan laporan awal insiden. Termasuk juga untuk jenis insiden, jenis aktivitas, dan corporate life saving rules yang perlu direvalidasi pada saat melakukan pelaporan investigasi insiden. Bagian ketujuh adalah konsekuensi kejadian. Baik itu pada manusia, lingkungan, properti, dan juga ada estimasi kerugian. Bagian selanjutnya adalah evaluasi risiko kejadian, di mana risk assessment matrix yang digunakan mengacu kepada matriks penilaian risiko HSCC. Bagian selanjutnya dari formulir laporan investigasi insiden adalah penyebab langsung dan penyebab dasar, di mana terdapat kategori di situ yang perlu disesuaikan dengan kategori yang tercantum pada PHE SCAT dan ditambahkan deskripsi untuk menjelaskan terkait fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang ditemukan pada saat investigasi insiden. Bagian ke-11 adalah area pengendalian untuk tindakan perbaikan, di mana pada bagian ini, tim investigasi perlu merujuk kepada proses dan subproses suprim yang dinilai perlu perbaikan. Bagian selanjutnya adalah tindakan perbaikan dan pencegahan yang direkomendasikan oleh tim investigasi. Bagian ke-13 adalah hikmah pembelajaran atau lesson learned, di mana secara naratif tim investigasi perlu menuliskan apa-apa saja yang bisa diambil pembelajaran atas insiden yang terjadi. Bagian ke-14 adalah lampiran dari investigasi insiden, dapat berupa gambar, foto, sketsa, dokumen, arsip, hasil wawancara, dan lain sebagainya. Bagian berikutnya adalah keperluan untuk distribusi laporan kepada pihak yang berwenang. Tentunya tidak semua insiden perlu didistribusikan, tapi apabila dibutuhkan, maka bagian ini dapat menjadi panduan praktis bagi rekan-rekan tim investigasi. Bagian selanjutnya adalah tanda tangan dari tim investigasi insiden terlibat, dan bagian terakhir adalah persetujuan dari pejabat yang memberikan kewenangan kepada tim investigasi. Dan jangan lupa bahwa laporan investigasi insiden ini perlu dikirimkan kepada daftar distribusi tercantum, termasuk diantaranya adalah phe.incidenreporting@pertamina.com sebagai sarana untuk melaporkan secara resmi hasil investigasi insiden. Yang keenam adalah lesson learned, di mana berdasarkan hasil investigasi insiden yang dituangkan dalam laporan, lesson learned akan disusun, didesain sedemikian rupa, dan kemudian akan didistribusikan melalui email group phe.incidenreporting@pertamina.com. Berikut ini adalah tampilan dari PHE Systematic Cause Analysis Technique yang perlu dijadikan rujukan bersama oleh tim investigasi insiden dalam melakukan root cause analysis. PHE SCAT tersedia menjadi salah satu lampiran dari TKO pelaporan dan investigasi insiden. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi rekan-rekan sekalian,
yang mengikuti sosialisasi ini, jangan lupa untuk melengkapi daftar hadirnya dengan men-scan barcode yang tampil di layar atau bisa mempergunakan link yang tersedia. Apabila terdapat pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk disampaikan kepada rekan-rekan HSSC setempat. Dan sebagai penutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat menerapkan pelaporan dan investigasi insiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.